dalam Bible itu tidak ada saintik atau tidak ada pengetahuannya. Yang ada itu hanya kontradiksi. Begitulah kira-kira kata mereka. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Jadi kalau ada orang mengkaji konsep agama, saya selalu katakan kepada orang non-muslim, kebetulan saya dokter memang pengalamannya suka debat sama tokoh-tokoh Kristen. Kalian orang non-muslim jangan buru-buru menjustifikasi dulu. Termasuk juga orang Islam. Ya, kita membuka diri untuk mempelajari agama lain. Kita ini kan subjektif. Anda mengatakan agama Islam paling benar ya karena Anda lahir muslim, betul tidak? Anda dilahirkan dalam muslim, dibesarkan dalam keadaan Islam, kemudian belajar Islam, lalu Anda meyakini Islam itu agama yang benar, betul? Itu kan masih justifikasi yang bentuknya subjektif, belum objektif. Kita baru menyadari bahwa Islam itu agama yang benar dan satu-satunya agama yang benar ketika kita sudah mempelajari konsep agama lain juga, betul? Ketika kita sudah pelajari konsep agama lain, oh ternyata kata dokter tadi dikaji saintifik dalam Al-Quran, Masya Allah, itu bukan sembarangan. Dan ilmu-ilmu yang semacam ini tidak akan kita temukan dalam konsep agama lain. Tidak ada saintifik dalam Bible, itu tidak ada. Yang ada apa? Ikhtilafan katsira. Apa itu? Kontradiksi. Jadi kalau kita lihat perkataan Ustadz satu ini, sebenarnya Ustadz satu ini tidak konsisten ya. Pertama-tama dia mengatakan kita tidak boleh menilai agama orang lain sebelum kita mengetahui. Tapi kemudian dia mengatakan seolah-olah bahwa dia ke orang yang sudah mempelajari agama lain itu dia boleh melakukan penilaian terhadap agamanya, atau dia boleh melakukan penilaian terhadap agama Kristen lah misalnya, kan begitu. Sekarang saya balik, bukankah dari masing-masing agama itu ada yang berpindah agama? Dari Kristen ada pindah ke Muslim, dari Muslim pindah ke Kristen. Kalau diikutkan perkataan Anda, berarti setiap orang yang berpindah agama kemudian melakukan penilaian, menentukan mana yang baik atau tidak. Kan begitu. Kalau itu yang menjadi dasar menilai sebuah agama, maka agama itu hanya akan ditentukan kebaikannya karena pengalaman yang alasan apa yang membuat dia pindah. Kan seperti itu. Jadi alasan yang membuat orang pindah itulah menjadi sebuah standar untuk penilaian. Ini kan sesuatu yang tidak objektif. Mengapa? Karena masing-masing orang itu untuk berpindah sebuah keyakinan kan masing-masing punya alasan yang berbeda-beda. Kalau mau dia jujur, masing-masing itu ada alasannya toh, tidak selalu mendapat panggilan atau mendapat wahyu. Kalau misalnya dia berpindah agama karena dia menikah misalnya, apakah kemudian itu kita bisa jadikan sebagai acuan untuk menilai bahwa agama sana lebih baik? Kan tidak bisa juga. Lalu ketika juga Anda mengatakan bahwa ketika sudah mempelajari agama yang Anda tinggalkan sebelumnya, lalu Anda berani mengatakan di dalam Bible itu tidak ada saintik, tidak ada pengetahuannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Tahukah Anda apa yang dinamakan, atau tahukah Anda yang dinamakan dengan saintik itu apa sih artinya? Saintik itu kan luas. Ada saintik di bidang sosial, ada saintik di bidang iptek, ada saintik di bidang keagamaan. Lalu kalau Anda mengatakan tidak ada saintik di sana, tetapi yang ada pertentangan atau perdebatan. Nah sekarang kan pertanyaannya menjadi terbalik. Pertanyaannya begini, apakah kalau ada perdebatan, misalnya kalau ada perdebatan atau pertentangan, lalu itu menjadi tidak ada unsur saintiknya, harusnya kan Anda mencari dulu apa penyebab pertentangannya. Pertentangan itu kan banyak disebabkan oleh banyak faktor. Ada karena sudut pandang yang berbeda,
mendatangkan pertentangan. Tapi tahukah Anda bahwa sudut pandang yang berbeda itu adalah merupakan bagian dari saintik. Jadi harus kita pahami dengan jelas-jelas, jangan memotong atau jangan mengartikan dengan penafsiran tersendiri. Pada saat Anda memiliki tafsir yang berbeda dengan tafsir saya, karena masing-masing kita kan mempunyai saintik yang berbeda. Tapi apakah saya bisa mengatakan bahwa Anda tidak punya saintik? Kan tidak juga. Kalau kita mengatakan orang lain tidak ada saintik, berarti kita tidak memahami kata saintik itu sendiri. Bibel itu tidak ada pertentangan. Tergantung cara Anda memahaminya, cara Anda mengerti. Kalau Anda membaca hanya sepotong, maka semuanya serba tidak jelas. Tetapi kalau kita memahami, membaca secara jelas, mengikuti dengan baik, maka kita akan tahu bahwa ketika kita membuat penilaian untuk agama orang lain dari sudut pandang kita, maka orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau semua orang melakukan hal seperti itu, maka yang ada itu adalah saling menjelekkan. Orang beragama harusnya membuat kita lebih baik dan lebih menghargai perbedaan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.